Bab 2651, Kutukan Hidup dengan Alam Semesta. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Ya, Doudu Zuyu harus diambil. Sekarang setelah aku memperoleh koordinat terperinci Doudu Zuyu, sekarang kita bisa berangkat. Si tikus tua mengangguk, kilatan tekad melintas di matanya. Tunggu sampai kita tiba di Doudu Zuyu. Kebenaran dan fiksi Doudu Zuyu seharusnya sudah diselidiki. Pada saat itu, kita harus menunggu dan berdiskusi sebelum melanjutkan. Pria hitam abu-abu bermata tiga itu selesai berbicara, dan segera berubah menjadi abu terbang dan menghilang, semuanya, sampai jumpa di alam semesta. Sampai jumpa di alam semesta Doudu. Dua lusin orang yang tersisa juga menghilang dari tempat mereka. Segera setelah itu, ruang putih bersih tanpa batas ini yang tidak dapat dibedakan dari atas ke bawah, kiri ke kanan, juga langsung dimusnahkan. Segera setelah itu, seorang Zun Qizu abadi membawa pasukan prajuritnya sendiri yang telah berkembang miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan berangkat menuju alam semesta Doudu. Tujuan akhirnya adalah alam semesta Doudu. Pertempuran harus dilakukan di alam semesta tingkat tinggi Doudu. Jika bertarung di alam semesta lainnya, yang kuat di alam semesta Doudu dapat menggunakan waktu aliran tinggi alam semesta Doudu untuk mendapatkan kondisi yang sangat menguntungkan. Tentu saja, mereka tidak akan langsung pergi ke alam semesta Doudu, mereka pasti akan siap untuk pergi lagi. Dengan cepat, 7 alam semesta di alam semesta terpencil semuanya telah pergi. Mereka membawa semua pembangkit tenaga listrik abadi Suyu Zuyu. Hanya yang terkuat, leluhur Suyu, yang tersisa di alam semesta Suyu. Pada saat ini, di alam semesta dataran rendah di mana energi kosmik sangat tipis di alam semesta Suyu. Seorang lelaki tua kurus dengan jubah hitam besar, berbaring di kehampaan yang sepi, perlahan mengambang. Orang ini adalah leluhur tua Suyu, pembangkit tenaga listrik abadi dari 8 alam semesta. Leluhur Suyu adalah orang kuat abadi yang sangat tua. Dia memiliki firasat bahwa waktunya akan segera tiba. Ya, yang disebut keberadaan abadi juga memiliki batas. Batas prajurit abadi adalah hidup dengan alam semesta. Hidup dengan alam semesta adalah alam yang diimpikan oleh makhluk bijak yang tak terhitung jumlahnya. Namun, bagi eksistensi seperti Suyu Patriark, Gujun Zodi, Douxiu Zodi, itu adalah semacam kutukan. Faktanya, alasan mengapa prajurit abadi disebut prajurit abadi bukanlah berlebihan. Mereka benar-benar bisa abadi. Selama kita mematahkan kutukan, hidup bersama alam semesta, itu bisa dilakukan. Dan satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan ini adalah dengan melampaui alam semesta yang tak berujung. Saat ini, leluhur Suyu sedang melakukan ini. Karena merasa bahwa akhir sudah dekat, dia telah datang ke alam semesta alami dengan aliran waktu paling lambat di alam semesta berusia 1 tahun ini. Alam semesta akar rumput yang paling tidak berguna adalah pilihan terbaik bagi orang-orang yang sekarat seperti Patriark Suyu. 10 juta tahun telah berlalu di alam semesta atas, dan hanya 1 tahun telah berlalu di sini. Leluhur Suyu meninggalkan mata dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta Suyu, menggunakan aliran waktu yang tinggi untuk terus mencari harapan. 2 miliar tahun yang lalu di alam semesta dasar ini, leluhur Suyu akhirnya menemukan harapan. Saat itulah alam semesta tertentu di alam semesta Suyu meluas dan menelan alam semesta alami di sekitarnya. Sebuah halaman buku yang robek muncul dari persimpangan alam semesta dan alam semesta alami. Di halaman buku itu, ada beberapa karakter aneh yang tertulis di atasnya, tidak mungkin untuk mengenali artinya. Harus dipahami bahwa meskipun bahasa orang-orang kuat berbeda, mereka dapat berkomunikasi secara normal. Kata-kata tidak akan lagi membatasi komunikasi orang-orang kuat. Tetapi karakter-karakter di halaman yang rusak itu, bahkan Patriark Suyu, tidak dapat memahami sedikit pun maknanya. Ini adalah hal yang luar biasa, dan itu juga menyoroti keistimewaan halaman yang rusak. Tetapi karakternya tidak dapat dikenali. Yang kedua, kuncinya adalah bahwa kedatangan halaman yang rusak ini telah membawa perubahan aneh ke domain Suiyuzu. Ada kekuatan misterius dan tidak diketahui pada halaman yang tersisa yang akan berdampak negatif pada pemegangnya, menyebabkan penyakit aneh, melemahkan kekuatan, dan sejenisnya. Pada awalnya, itu tidak terlalu kuat. Tetapi sejak halaman yang rusak jatuh ke tangan leluhur tua Suyu, pengaruh aneh itu menjadi semakin kuat. Bahkan ketujuh abadi itu juga terpengaruh. Para prajurit tingkat rendah terkena dampak yang lebih parah.
Tanpa pilihan apapun, sebagian besar makhluk di alam semesta alami di alam semesta lama telah memasuki dunia batin yang kuat. Tetapi bahkan jika semua yang kuat abadi keluar semua, sulit untuk membawa semua makhluk itu. Banyak pembangkit tenaga listrik abadi kewalahan, berpikir untuk meninggalkan alam semesta Suyu untuk menemukan tempat baru. Leluhur Suyu tahu ini secara alami. Namun, dia tidak melakukan tindakan yang efektif. Karena dampak dari halaman yang rusak itu semakin membesar, itu benar-benar disebabkan olehnya. Segera setelah mendapatkan halaman yang rusak, leluhur Suyu mencari informasi yang relevan dan akhirnya menemukan beberapa informasi tentang halaman yang rusak. Halaman yang rusak aneh itu adalah harta karun khusus yang akan diperebutkan oleh orang-orang kuat yang pergi ke wilayah terfragmentasi Lingsu untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Dikatakan bahwa itu adalah harta karun yang bukan milik alam semesta yang tak berujung. Dengan itu, ada harapan untuk melampaui alam semesta yang tak berujung dan memperoleh kehidupan abadi sejati yang tidak dapat diperoleh oleh 9 alam semesta selamanya. Cara menggunakannya adalah dengan menggunakan halaman yang rusak untuk berasimilasi dengan dirinya sendiri, dan kemudian pergi ke alam putih semesta. Ya, alam putih semesta, di mana semua orang berbicara tentang perubahan warna, adalah jalan untuk melampaui alam semesta yang tak berujung. Setiap dunia putih adalah jalan. Ketika Suyu mengetahui hal ini, dia sangat gembira dan segera mulai berasimilasi dengan halaman yang rusak. Dalam proses ini, dampak dari halaman-halaman yang tersisa menjadi semakin serius, dan secara bertahap menyebar ke seluruh zaman alam semesta. Sekarang bahkan 7 keabadian telah melarikan diri. Pada saat ini, di alam semesta dasar ini, semuanya mati, dan bahkan alam semesta alami belum menumpahkan energi kosmik baru, seperti kematian. Baiklah, hampir, setelah berasimilasi, pergilah ke alam semesta putih, dan aku akan hidup selamanya. Leluhur Suyu berbisik, ini adalah caranya menghibur dirinya sendiri. Dia menderita rasa sakit yang tak terbayangkan dan tak dikenal setiap saat. Untuk memungkinkan halaman-halaman yang rusak itu berasimilasi sendiri, kamu harus menanggung kekuatan aneh itu. Leluhur Suyu awalnya adalah seorang veteran pembangkit tenaga listrik abadi dari 8 kosmos, eksistensi yang lebih kuat daripada Kaisar Dosiu. Tapi sekarang, napasnya sangat lemah. Alam semesta dinding kristalnya terpengaruh oleh halaman-halaman yang tersisa, dan itu runtuh tak terhitung jumlahnya. Bahkan alam semesta kehidupan pun runtuh. Ada dunia yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya awalnya ada, tetapi sekarang semuanya mati, seolah-olah semua makhluk tidak dapat beradaptasi dengan alam semesta dinding kristal dan alam semesta kehidupan leluhur Suyu. Jalan kosmiknya telah memburuk. Untuk ini, leluhur Suyu juga sangat khawatir, tetapi sekarang dia sudah menunggangi seekor harimau, dan jika dia tidak melampaui alam semesta yang tak berujung, dia harus hidup dengan alam semesta dan mati. Dia tidak punya pilihan. Batuk, batuk, batuk. Tiba-tiba, leluhur tua itu seperti mayat yang terbatuk-batuk dengan keras, dan segera menjadi lebih lemah, seolah-olah akan jatuh. Tidak, aku tidak bisa mati. Aku akan segera dapat menyelesaikan asimilasi. Aku akan hidup selamanya. Aku ingin menyelesaikan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh 9 alam semesta selamanya. Hahaha, suara yang hampir tidak terdengar bergema di mulut leluhur tua Suyu, dan kemudian dia kembali ke keheningan yang mematikan. Pertarungan di alam semesta. Tidak seorang pun tahu tentang perubahan alam semesta Suyu, begitu pula Sulang. Kali ini, aku bekerja keras, akhirnya mengumpulkan banyak basis kultivasi. Begitu banyak basis kultivasi dapat meningkatkan banyak alam semesta dinding kristal. Sulang duduk di platform yang berlawanan, menatap kultivator di ruang hitam misterius, berpikir dalam benaknya. Saat ini, sebuah prompt sistem datang. Ding, rahasia kata dan karakter telah mencapai level dasar. Saat prompt sistem muncul, rahasia yang tak terhitung jumlahnya seperti lautan menghilang dari dasar laut, dan air laut yang tak terhitung jumlahnya runtuh langsung ke dalam pikiran Sulang. Gemuruh, Sulang terkejut untuk sementara waktu, dan kemudian dia benar-benar menguasai rahasia kata-kata, seolah-olah dia telah berlatih selama ratusan juta tahun. Dia melihat misteri kata rahasia, akrab dengan karakteristik kekuatan magis ini. Inti dari kata rahasia adalah penerapan kekuatan alam semesta yang paling maju. Fondasi kekuatan alam semesta adalah banyak jalan alam semesta. Dengan menggunakan rahasia kata dan kata-kata,
Anda dapat menggunakan kekuatan alam semesta Anda sendiri untuk menyatu dengan kekuatan alam semesta alami, dan menjadi ladang rumah Anda dengan alam semesta alami tempat Anda berada. Semakin mahir latihannya, semakin dalam asimilasi dengan alam semesta, dan semakin besar jumlah alam semesta alami yang dapat diasimilasi. Saya tidak tahu rahasia kata-kata dan kata-kata di level pendiri, dan seberapa efektifnya. Sulang menyipitkan matanya, dan tiba-tiba hatinya bergerak, mengungkap misteri kata-kata dan kata-kata, dan tiba-tiba kekuatan tersembunyi langsung menyelimuti seluruh alam semesta Doudu. Kekuatan tersembunyi ini secara tak terduga berubah dari kekuatan alam semesta. Kekuatan ini berisi karakteristik komprehensif dari kekuatan alam semesta yang inklusif, dan kekuatan ini terbagi samar-samar menjadi kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan dari jalan yang terbagi samar-samar yang tak terhitung jumlahnya ini terus berubah. Hingga kekuatan dao besar di alam semesta Hedoudu terhubung untuk menstabilkannya. Namun pada kenyataannya, proses ini sangat cepat. Hampir segera setelah terungkapnya misteri dan kekuatan magis kata-kata, mereka telah berasimilasi dengan alam semesta Doudu dan saling terhubung erat. Tiba-tiba, Sulang merasa seolah-olah telah berhubungan dengan keberadaan yang sangat agung. Untuk pertama kalinya, ia mengamati dan memahami alam semesta alami dalam semua aspek dan secara menyeluruh. Kekuatan yang sangat besar itu membuat Sulang merasa sangat berat. Dalam aliran waktu yang mengerikan, alam semesta Doudu terus-menerus melepaskan energi kosmiknya sendiri, berubah menjadi aura langit dan bumi, membanjiri seluruh benua Doudu. Energi kosmik ini berasal dari kekuatan besar yang dirasakan Sulang. Namun, kekuatan ini menghadirkan perasaan yang kaku. Seluruh alam semesta Doudu hanyalah benda mati yang mengandung energi agung. Semuanya berjalan dengan tertib dengan kekuatan jalan yang sudah mapan. Kadang-kadang, setelah memahami aturan langit dan bumi, seniman bela diri alam semesta yang perkasa dapat membangkitkan kekuatannya. Tetapi tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, tidak peduli bagaimana ia diarahkan, ia hanya dapat mendorong kekuatannya yang tidak signifikan dan sepihak dari aturan jalan. Tetapi Sulang, yang menggunakan kata rahasianya, berbeda. Ia merasa bahwa ia dan aturan dao alam semesta Doudu memiliki tingkat perlekatan dan asimilasi tertentu. Ia dapat memobilisasi semua kekuatan di alam semesta Doudu dalam sekejap. Prajurit abadi dikenal sebagai alam semesta berbentuk manusia, tetapi bagaimanapun juga ia masih terus berkembang, dan alam semesta kehidupan sebagai intinya tidak dapat dibandingkan dengan alam semesta alami. Oleh karena itu, Sulang menemukan bahwa alam semesta kehidupannya memiliki berbagai kelemahan dibandingkan dengan alam semesta alami. Di masa lalu, kelemahan ini sulit dideteksi. Tetapi sekarang setelah ia memiliki referensi yang sempurna, Sulang semakin memahami kekurangan alam semesta humanoid miliknya sendiri. Tentu saja, ini hanyalah efek samping dari kata rahasia. Peran utamanya adalah membuat Sulang mengubah seluruh alam semesta Doudu menjadi rumahnya. Di alam semesta Doudu, dia dapat meminjam kekuatan alam semesta Doudu secara maksimal, membentuk penindasan yang sangat parah terhadap musuh, dan dapat membawa berbagai efek peningkatan yang sangat kuat bagi dirinya sendiri. Bentuk ekspresi spesifiknya mirip dengan berbicara dan mengikuti hukum. Di sampingku, konsentrasi kekuatan kosmik telah meningkat 10 kali lipat. Kekuatan alam semesta dalam tubuh Sulang tidak ada habisnya, memobilisasi semua jalur energi di alam semesta Doudu. Tiba-tiba, semua energi alam semesta alami dipandu, dan energi kosmik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Sulang tanpa peringatan. Namun hanya sesaat, bimbingan semacam ini menghilang. Karena Sulang memobilisasi energi seluruh alam semesta Doudu, terlalu mudah untuk meningkatkan energi alam semesta di sekitar tubuhnya hingga 10 kali lipat, dan hanya butuh waktu singkat. Layak menjadi rahasia kata di tingkat pendiri. Tanpa diduga, aku bisa melakukan hal-hal yang sulit dilakukan oleh formasi pengumpulan roh yang tak terhitung jumlahnya. Mulai sekarang, selama tidak ada tempat di mana arai pengumpulan roh berada di alam semesta tingkat tinggi, aku akan dapat mempertahankan tingkat kultivasiku. Dan mengumpulkan energi kosmik hanyalah penerapan paling dasar dari rahasia kata. Setiap metode yang perlu memobilisasi kekuatan aturan alam semesta luar akan sangat ditingkatkan di tanganku, dan musuh akan sangat dilemahkan. Meskipun yang kuat abadi adalah alam semesta humanoid yang independen, ia tidak akan dilemahkan sampai mati, tetapi ia juga akan kehilangan kekuatan tempurnya. Hanya saja metode ini memang menghabiskan kekuatan alam semesta.
Semakin banyak kekuatan untuk membimbing alam semesta alami, semakin besar konsumsi kekuatan kosmik seseorang. Petik 2. Sulang merasakan sekilas, rahasia kata, dan menganalisisnya secara singkat. Dalam pertempuran yang sebenarnya, efek dari teknik rahasia ini dapat tercermin secara lebih intuitif. Kata dan rahasia itu kuat. Sulang menggunakannya sebagai salah satu metode biasanya, seperti mematahkan pedang, atau menyegel langit dengan pikiran. Segera setelah itu, sistem, aktifkan seni bela diri 1 kunci fungsi seni bela diri 10 hati, dan latih memanggil kata rahasia. Dengan pikiran, Sulang memberikan instruksi kepada sistem, dan 10 penjahat seni bela diri yang baru saja beristirahat sejenak menjadi sibuk lagi. Setelah berlatih rahasia kaligrafi, aku akan berlatih rahasia pedang. 3 karakter rahasia mencuri kata dan susunan alkimia disusun di belakang. Sulang membuat keputusan di dalam hatinya, lalu menatap penjahat kultivator itu. Selama waktu ini, dia telah mengumpulkan banyak basis kultivasi, dan sekarang saatnya untuk menyempurnakan lebih banyak alam semesta dinding kristal dan meningkatkan fondasinya. Mengandalkan teknik rahasia itu saja tidak cukup stabil. Sistem, aktifkan fungsi, alam semesta dinding kristal. Sulang mengeluarkan instruksi sistem lagi. Dalam sekejap, banyak basis kultivasi membanjiri tubuh Sulang, dan setelah menyatu dengan jalan besar waktu, mereka menyatu ke dalam dunia dinding kristal. Wow, diberi makan. Dunia dinding kristal ini segera mulai berubah secara kualitatif dan ditingkatkan menjadi alam semesta dinding kristal. Jejak kekuatan kosmik terus-menerus terkondensasi dari dalam mereka, memenuhi tubuh Sulang, membuatnya merasa sangat puas. Dalam sekejap, semakin banyak dunia telah menjadi alam semesta dinding kristal. 100 juta, 1 miliar, puluhan miliar. Pada akhirnya, 1000 gai penuh dunia dinding kristal diubah menjadi alam semesta dinding kristal. 1000 gai, tidak hanya butuh ratusan juta tahun untuk menjadi pembangkit tenaga listrik abadi lainnya untuk mencapai tujuan ini. Itu hanya 1000 gai, dan itu sekitar 800 gai, sialan. Sulang melengkungkan bibirnya dan membuka panel atributnya. Nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level alam, 5 keabadian, level serangan, 6 keabadian plus, level pertahanan, 6 keabadian plus, level senva, 6 keabadian plus, level daya tahan, 6 keabadian plus, level roh, alam universalitas. Kuasai latihan, Zhou Long Xuanxin, 10.000 hukum menjadi satu makna mendalam tak terbatas, tingkat abadi, pendiri. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 54, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 54, fungsi klon 1 kunci, level 54, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 53, fungsi alkimia 1 kunci, level 19, fungsi pencampur 1 kunci, level 19, fungsi penyempurnaan 1 kunci, level 19, fungsi sintesis 1 kunci, level 19, fungsi pemberdayaan 1 kunci, level 28, fungsi peningkatan 1 kunci, level 30, fungsi peningkatan 1 kunci, level 40, fungsi peningkatan 1 kunci, level 53, fungsi pemurnian 1 kunci, level 41, fungsi sintesis 1 kunci, level 42, fungsi pemberdayaan 1 kunci, level 43, fungsi peningkatan 1 kunci, level 44, fungsi peningkatan 1 kunci, level 45, fungsi peningkatan 1 kunci, level 46, fungsi peningkatan 1 kunci, level 47, fungsi sintesis 1 kunci, level 48, fungsi sintesis 1 kunci, level 49. 14. Fungsi dekomposisi 1 tombol tanpa level. Kira-kira tidak ada yang berubah. Hanya saja level daya tahan meningkat setengah level kecil. Yah, aku jadi lebih tahan lama. Sulang melihat panel properti dan mengangguk sedikit. Sangat sulit bagi orang kuat abadi untuk mendapatkan kekuatan tempur di seluruh alam kecil. Selain itu, Sulang akan melintasi alam kecil kedua. Oleh karena itu, dia tidak menyangka bahwa setelah berlatih beberapa teknik abadi, dia akan dapat meningkatkan kekuatan tempur hariannya ke 7 alam abadi. Kekuatan tempurnya sekarang berada pada level yang tak terkalahkan di antara 6 alam semesta. Membuka berbagai metode rahasia, Anda seharusnya dapat melangkah ke alam abadi dari 7 alam semesta. Namun dibandingkan dengan teknik rahasia, Sulang lebih menyukai yang tak terbatas. Selanjutnya, setelah Sulang berlatih beberapa saat, dia menerima pesan dari Yang Li.
Orang yang paling dipercaya oleh saudara maco merah muda ini adalah dia, jadi dia hanya akan menghubunginya sendiri. Keluarkan kartu giok transmisi dan lihatlah. Saudara Sulang, saudara muda, saya telah membodohi Kaisar Xiu Yuzu untuk mengumpulkan semua sumber daya. Ternyata orang ini telah dipersiapkan sejak lama, mengumpulkan sumber daya secara diam-diam, jadi kecepatannya jauh lebih cepat. Sekarang saya, Kaisar Xiu Yuzu, dan antek-anteknya semuanya ada di alam semesta yang sebenarnya. Orang ini, Xiu Yu, sudah mulai menghabiskan sumber daya untuk berkultivasi. Dia bahkan ingin menggunakan banyak bahan untuk memurnikan senjata abadi yang baru. Ini benar-benar hal yang kejam, aku sudah menghentikannya. Kakak senior Sulang, cepatlah datang. Petik 2 petik 2. Pesan Yu Yangli penuh dengan kegembiraan dan keinginan. Mereka semua mengatakan bahwa 25 anak laki-laki itu menyebalkan. Namun, ketika 2 atau 5 putra itu dari pihaknya, mereka sangat imut. Saat ini, Anda tidak dapat menyebutnya putra kedua atau kelima, Anda harus menyebutnya jalan yang benar Qianlong. Tes Gading, Kaisar Xiu Yuzu cukup cepat. Sudut mulut Sulang berkedut, tentu saja, ada juga pujian Yu Yangli. Keterampilan pegawai rendahan ini masih lumayan. Sambil tertawa, Sulang mengambil kartu giok transmisi dan menjawab kepada Yu Yangli bahwa dia akan segera pergi ke alam semesta Kizen. Selain itu, berita bahwa Suyu Universe menyerbu secara diam-diam, Xiesuan dan yang lainnya keluar dan ditempatkan di alam semesta biru yang kosong disampaikan kepada Yu Yangli secara terperinci, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan lebih baik. Ketika Yu Yangli menerima berita itu, dia terkejut. Dia tidak menyangka orang-orang dari Suyu akan datang. Untungnya, setelah membunuh Kaisar Xiu Yuzu, dia bisa berkonsentrasi untuk menghadapi Suyu. Saudara Sulang, karena orang-orang dari alam semesta Suyu telah menyusup ke alam semesta Doudu. Mengapa kamu tidak memberikan Kaisar Xiu Yuzu kepadaku, sehingga kamu dapat berkonsentrasi untuk menghadapi Suyu? Kaisar Xiu Yuzu memang hebat, tetapi ada senior yang telah mempromosikanku. Sekarang kekuatanku dapat sepenuhnya membunuhnya. Berita tentang Yu Yangli datang dari Yu Pai. Tidak perlu, Suyu tidak terburu-buru. Sebaliknya, orang bernama Xiu Yuzu bertanggung jawab atas kematian dan kehidupan. Jika dia membayar dengan nyawanya, aku khawatir kamu akan menderita. Selain itu, Kaisar Xiu Yuzu memiliki perseteruan besar denganku. Aku ingin membunuhnya secara pribadi. Sulang menjawab Yu Yangli, pokoknya, tidak akan butuh banyak waktu, kami akan segera datang. Sebenarnya, dengan kekuatan Yu Yangli saat ini, akan sulit bagi Kaisar Xiu Yuzu untuk membuatnya menderita. Namun, Sulang ingin lebih aman, dan dia juga ingin membunuh Kaisar Xiu Yuzu sendiri dan meraup lebih banyak harta rampasan. Misalnya, jiwa abadi Kaisar Xiu Yuzu, tubuh abadi atau semacamnya. Itu bagus. Saya di sini menunggu kakak senior datang. Melihat Sulang bersikeras untuk datang, Yu Yangli setuju. Segera setelah itu, setelah mengirim pesan kepada Yu Yangli, Sulang menghubungi Yang Mulia Xiuning dan memintanya untuk datang untuk berdiskusi. Dengan cepat, Yang Mulia Xiuning dengan rok putih berkibar muncul di panggung seberang. Teman Sulang, Yang Mulia Xiuning sedikit membungkukkan lututnya ke Sulang dan membungkuk memberi hormat. Dengan gerakan itu, seluruh tubuhnya terungkap tanpa halangan. Yang Mulia Xiuning, adik laki-lakiku telah menghasut Kaisar Xiu Yuzu untuk mengumpulkan semua sumber daya, saatnya untuk melakukannya. Sulang berdiri dan membungkuk. Kembali, dengan senyum tipis di wajahnya. Bagus, akhirnya kita dapat membasmi Kaisar Xiu Yuzu sepenuhnya. Namun, Penatua Xie dan yang lainnya telah membawa orang ke Kongqing dan alam semesta tingkat menengah lainnya untuk ditempatkan, dan tidak banyak orang yang mengepung dan membunuh Xiu Yu. Mata Yang Mulia Xiuning berbinar, dan jika Kaisar Xiu Yuzu tidak mati selama 1 hari, dia akan menjadi bahaya tersembunyi di alam semesta Doudu. Tidak masalah jika tidak banyak orang. Kamu, aku, dan Yu Yangli ditambahkan, dan jumlahnya tak terhingga, Kaisar Xiu Yuzu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Sulang tersenyum. Meskipun belum lama, kekuatannya tidak lagi sama. Ketika Kaisar Jingzizu terbunuh dan ibu kota disatukan, ia hanya memiliki kekuatan 5 Zhou. Namun sekarang, ia akan memasuki level 7 alam semesta. Yang paling menakutkan adalah Sulang memiliki total 162 klon dengan kekuatan tempur yang sama. Klon-klon ini ditempatkan di Infinity,
yang pasti akan meningkatkan kekuatan Infinity. Infinity pernah rusak sebelumnya. Apakah Dao Fellow Sulang memperbaikinya? Yang Mulia Xiuning bertanya dengan tidak yakin. Ia tahu bahwa Sulang telah memperbaiki Wu Yin, dan ia juga tahu keterampilan luar biasa Sulang, tetapi bagaimanapun juga, Wu Yin bukanlah prajurit kekaisaran abadi biasa. Alam telah lama diperbaiki. Sulang tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan Infinity. Tiba-tiba, bentuk manusia yang sangat agung dan agung, Mesya, muncul, dan paksaan yang menyesakkan menghantam langit berulang kali. Ini tidak hanya diperbaiki. Pangkat Infinity, tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Yang Mulia Xiuning menatap Infinity yang baru saja muncul, bahkan jika dia menutup mulutnya yang kecil, dia tidak bisa menyembunyikan seruannya. Tidak buruk, kapal tanpa batas telah mencapai level setengah langkah 7 alam semesta. Sulang tersenyum dan berkata, sekarang kapal itu dapat menahan kekuatan 8 alam abadi. Seperti yang diharapkan dari Taois Sulang. Xiuning menatap Sulang, jejak rasa hormat dan kekaguman melintas di matanya. Infinity yang asli jauh dari kata begitu kuat, dan setelah mereka pindah, mereka memberinya kekuatan setengah langkah 8 alam. Sekarang setelah tanpa batas menjadi lebih kuat, saya khawatir kapal itu tidak akan dapat memperoleh kekuatan alam abadi dari 8 alam semesta setelah berhenti. Yang Mulia memuji, ayo pergi ke alam semesta Jizen sekarang. Sulang tersenyum rendah hati, kali ini, biarkan aku memasuki tubuhmu. Maukah kau mengantarku? Baiklah, masuklah. Yang Mulia Xiuning menatap mata besar Sui Yingying, mengangguk segera, dan membuka alam semesta kehidupan tanpa pertahanan apapun. Sulang sudah sangat terampil. Itu berubah menjadi pita tebal dan panjang dan masuk dengan lancar. Jalan waktu dan ruang, buka. Yang Mulia Xiuning langsung membuka jalan waktu dan ruang, melangkah ke riak waktu dan ruang dan menghilang. Melakukan perjalanan melalui alam semesta alami satu persatu. Yang Mulia Xiuning cepat, dan dalam sekejap mata, dia tiba di alam semesta yang lebih rendah. Yang berikutnya adalah alam semesta Jizen. Yang Mulia Xiuning tersenyum, aku benar-benar tidak tahu seperti apa rupa Kaisar Xiu Yuzu saat dia melihat kita. Berbicara, dia mengeluarkan kartu giok untuk komunikasi, mengirim pesan ke Yu Yangli, dan memberitahukannya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, di alam semesta yang sebenarnya, Kaisar Xiu Yuzu melayang di kehampaan, di belakangnya berdiri 60 atau 70 prajurit abadi dengan campuran baik dan buruk. Tetapi yang terkuat di antara mereka hanya 5 alam abadi. Di hadapan Kaisar Xiu Yuzu, sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, ditutupi dengan kekosongan yang besar, dan sekilas, itu tak ada habisnya. Tanpa senjata, kekuatan tempurku akan turun drastis. Tetapi karena rekan Yu mengatakan bahwa metode pemurnianku tidak ada di rumah, maka aku akan mempelajarinya lagi. Mengenai rahasia menempa karakter, aku juga berharap rekan Yu akan memberinya nasihat. Kaisar Xiu Yuzu melengkungkan tangannya ke arah Yu Yangli, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia telah berencana untuk segera menempa senjata abadi yang baru, tetapi dia tahu bahwa penghinaan Yu Yangli segera tertarik, mengatakan bahwa keterampilan pemurniannya terlalu sampah dan dia perlu belajar untuk sementara waktu. Mudah untuk berbicara, aku bahkan memberimu warisan. Apakah kamu takut aku tidak akan mengajarimu? Yu Yangli diam-diam memeriksa pesan yang dikirim oleh Yang Mulia Sulang dan Xiuning, dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Hahaha. Kalau begitu itu akan menjadi masalah bagi saudara Yu Yang Lidao. Selain itu, meskipun warisan Douxiuku tidak sebagus warisan Bujun, itu agak berguna. Aku juga akan membantu Taois Yu Yang Li mempraktikkan teknik rahasia itu tanpa syarat. Kaisar Xiu Yuzu mengangguk dengan serius, matanya penuh kepercayaan. Aku akan membantumu terlebih dahulu. Yu Yang Li tersenyum cemerlang, namun, hatinya sangat meremehkan. Bukannya dia tidak mau repot-repot memperbaiki warisan, tetapi Kaisar Xiu Yuzu yang mengajarinya. Bersama kakak laki-lakinya, Sulang, dia bisa mempelajari semua latihan dengan cepat, dan dia perlu diajari oleh Kaisar Xiu Yuzu. Oke, Kaisar Xiu Yuzu tidak tahu apa yang dipikirkan Yu Yang dalam sentrifugasinya, tetapi merasa bahwa persahabatannya dengan Yu Yangli telah banyak diperdalam. Berbicara, dia kemudian mengeluarkan rahasia Qizi, untuk menyampaikan makna yang mendalam, dan bersiap untuk meminta nasihat Yu Yangli. Tetapi pada saat ini, wow, gelombang waktu dan ruang datang.
Kaisar Xiu Yuzhou dan Yu Yangli telah merasakan kekuatan abadi tingkat rendah untuk pertama kalinya. Saat itu, ekspresi orang-orang berubah drastis, memperlihatkan warna yang luar biasa. Hanya kita yang tahu alam semesta Jizen, bagaimana mungkin ada orang luar yang masuk. Koordinat alam semesta pasti telah bocor, dan kita memiliki pengkhianat. Petik 2 petik 2. Di antara mereka, Kaisar Xiu Yuzhou dan para anteknya benar-benar tercengang. Yu Yangli sedang berakting. Dia ingin tampil bagus di depan Sulang, jadi dia tidak akan mudah terbongkar. Dia harus membunuh Kaisar Xiu Yuzhou secara tiba-tiba. Tentu saja, dia tahu bahwa Sulang ingin membunuh Kaisar Zhou Xiuyu sendiri, bahkan jika dia bisa membunuh Xiuyu, dia tidak akan membunuhnya. Pada saat ini, Kaisar Xiu Yuzhou membuka dao waktu dan ruang untuk pertama kalinya, mencoba mencegah lawan datang. Namun, dia sudah terlambat. Sosok yang mulia Xiuning muncul dari fluktuasi waktu dan ruang. Itu kamu, Xiuning. Ketika Kaisar Xiu Yuzhou melihat bahwa orang yang muncul adalah Xiuning, ekspresinya tiba-tiba berubah, menunjukkan sedikit kepanikan. Pengunjung itu ternyata adalah musuh bebuyutan Xiuning. Kaisar Xiuning Zhou ada di sini, jadi Xie dan yang lainnya pasti ada di sini juga. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat menghadapi begitu banyak 7 alam abadi sama sekali. Bahkan jika Anda menambahkan Yu Yangli, itu sudah cukup. Ternyata itu adalah Kaisar Xiuning Zhou. Xiuyu, apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Aku sedang jalan-jalan, dan kamu bahkan membocorkan koordinat alam semesta ini, menarik perhatian Kaisar Xiuning Zhou. Seperti yang kau tahu, aku baru saja diam-diam membentuk aliansi dengan Kaisar Xiuning Zhou dan yang lainnya, sekarang semuanya menjadi gelap. Petik 2 petik 2. Yu yang meninggalkan keterampilan aktingnya dengan liar, dan menatap Kaisar Xiu Yuzhou dengan sangat marah. Wajahnya penuh dengan ekspresi kebencian terhadap besi dan baja, sialan. Tunggangan Xiuning lah yang tertarik dengan sampah. Kaisar Xiu Yuzhou menggertakkan giginya dan menatap sekelompok antek di belakangnya. Dalam benaknya, Yu Yangli tidak mungkin dikhianati. Hanya bawahan dari kelompok orang kepercayaan ini yang baru-baru ini dipanggil ke alam semesta sejati ini. Jadi, pasti ada 2 atau 5 dari kelompok orang ini. Dalam sekejap, kemarahan dan niat membunuh yang tak berujung meletus dari Kaisar Xiu Yuzhou, meliputi sekelompok antek. Para prajurit abadi itu tiba-tiba menjadi pucat dan putus asa. Yang mulia Xiuyu, itu bukan aku, itu bukan aku. Aku telah bertindak sendiri dari awal hingga akhir, tidak mungkin meninggalkan jejak. Yang mulia Xiuyu, si kecil gemetar, tanpa menunjukkan gerak kaki apapun, tidak sedikit pun. Petik 2 petik 2. Meskipun mereka tahu kata-kata mereka pucat, para bawahan Kaisar Xiu Yuzhou masih berjuang untuk menjelaskan. Jeroan anjing, hari ini aku akan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping. Kaisar Xiu Yuzhou keras kepala untuk kepentingannya sendiri, tidak lagi mempercayai bawahannya sama sekali, wajahnya menjadi buas dalam sekejap, dan paksaan teror menyelimutinya dengan ganas. Berhenti, suara seorang pemuda yang jernih tiba-tiba terdengar. Itu kamu, Sulang. Kaisar Xiu Yuzhou gemetar seluruh tubuhnya, menoleh kepalanya terkoyak, menatap Sulang yang baru saja muncul dari Yang Mulia Xiuning. Suara dan penampilan Sulang diingat oleh Kaisar Xiu Yuzhou. Dia tidak pernah melupakan kebencian dan rasa malu dari kehidupan itu. Mengenai Sulang, dia tidak tahu berapa kali dia berfantasi untuk membunuhnya. Pada saat ini musuh bertemu, sangat cemburu. Kaisar Xiu Yuzhou hampir tidak sabar untuk menangkap Sulang hidup-hidup, memakan dagingnya dan meminum darahnya setiap hari, dan menyiksanya dengan kejam sampai batasnya. Haha, Xiuyu, apakah kejutan yang menyenangkan melihatku? Hentikan tanganmu sekarang, pasang rantai lagi, dan biarkan aku mengendalikan. Aku bisa melupakan masa lalu dan membiarkanmu menebus jasamu dalam pertempuran melawan domain alam semesta Suyu. Sulang menatap Kaisar Xiu Yuzhou dengan wajah muram, tersenyum dan diam-diam mengeluarkan rantai. Sulang Miscellaneous, kamu berani menghinaku. Kaisar Xiu Yuzhou sekali lagi merasakan rasa malu yang tak ada habisnya, seluruh tubuhnya gemetar, dan giginya hampir patah. Bagaimana aku menghinamu? Memberimu kesempatan untuk bertahan hidup adalah hal yang pantas untukmu. Sulang tersenyum meremehkan, apakah ini kesempatan terakhir, tidakkah kau terburu-buru?
Alasan mengapa dia membuat Kaisar Xiu Yuzhou marah adalah untuk membuatnya benar-benar mengendurkan kewaspadaannya sehingga Yu Yangli bisa melakukan serangan diam-diam yang lebih baik. Kalau tidak, dengan kewaspadaan Seven Eternal Realm, tidak mudah untuk melakukan serangan diam-diam. Jika Anda dapat memecahkan lawan dengan lebih mudah, Anda tidak perlu bertarung keras. Menyelundupkan, Anda pikir Anda akan memakan saya. Anda hanya seorang tukang gertakan, mengandalkan beberapa trik untuk mendapatkan kepercayaan Xiuning. Kaisar Xiu Yuzhu menatap Sulang dengan sangat getir, tetapi diam-diam menyimpan akal sehat, dan berkomunikasi dengan Yu Yangli. Mengapa Xie Xuan dan yang lainnya belum keluar? Mungkinkah hanya Xiuning dan Sulang yang ada di sini? Kaisar Xiu Yuzhu menebak transmisi suara rahasia Yangli, yang terbaik untuknya. Sangat mungkin, ketika saya diam-diam membentuk aliansi dengan mereka sebelumnya, Seven Eternal Realm mereka tidak pernah bersatu. Hanya Kaisar Xiuning Zhou dan Xie Xuan yang berdiskusi dengan saya, yang lainnya tidak tahu ke mana mereka pergi. Bahkan, saya menemukan bahwa keberadaan Five Eternal Realm telah berkurang. Sebelumnya kupikir mereka mencoba menghindari mata dan telinga orang-orang, jadi aku tidak banyak berpikir. Tapi sekarang, baru saja mereka keluar, tetapi mereka tidak semuanya ada di sini. Apakah orang-orang dari alam semesta Suyu menyerbu dan menarik kekuatan mereka? Yu Yangli dengan sungguh-sungguh menyatakan perincian yang telah diabaikannya. Bahkan ini pun terjadi. Saudara Yu Yangli Dao, jika memang demikian, maka kita memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Kaisar Xiu Yuzhu telah mendengar setengah kebenaran Yu Yangli dan matanya berbinar. Sebelumnya, dia lebih memikirkan untuk mencari peluang untuk melarikan diri. Tapi sekarang, dia ingin bertarung. Lagi pula, tidak banyak peluang bagi Sulang dan Xiuning untuk sendirian. Memikirkan hal ini, dia menatap Sulang, amarahnya menjadi lebih kuat, dan niat membunuh yang nyata hampir keluar dari matanya. Kaisar Xiu Yuzhou, kamu benar-benar keras kepala. Aku pikir kamu memiliki nilai untuk digunakan, jadi aku memberimu kesempatan ini, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Jika kamu menyesal nanti, aku bisa memberimu kesempatan lagi, tapi, itu tidak sesederhana itu. Sulang menyingkirkan rantai di tangannya dan mengeluarkan yang baru. Tapi rantai baru ini adalah kalung rantai anjing dengan cincin leher. Kaisar Xiu Yuzhu melihat bahwa dia akan menjadi seekor anjing. Ini jelas merupakan penghinaan terburuk dalam hidupnya. Anak Sulang, beraninya kau begitu merajalela, aku akan membunuhmu hari ini. Mata Kaisar Xiu Yuzhu pecah, dia menggertakkan giginya, dan ada raungan seperti ular di antara giginya. Haha, apakah kau pikir kau bisa membunuhku hanya jika kau satu-satunya dan yang mulia Xiuning? Aku katakan padamu, bahkan jika aku di sini sendirian sekarang, kau tidak bisa membunuhku. Sulang mengangkat dagunya dan menatap Kaisar Xiu Yuzhou dengan samar. Sialan, apakah ini bisa ditoleransi atau tidak tertahankan? Melihat ini, Yu Yangli meremas tinjunya, wajahnya memerah, dan napasnya meledak dengan ganas, menghancurkan kelompok prajurit abadi dengan kultivasi yang dangkal. Ya, aku tidak tahan lagi. Kaisar Xiu Yuzhu awalnya diliputi oleh kemarahan dan kebencian yang tak berujung, dan dipermalukan oleh Sulang, hanya menyisakan sedikit kejelasan di hatinya. Sekarang, setelah dikipasi oleh Yu Yangli lagi, dia tiba-tiba kehilangan kewaspadaannya. Zeng, Yu Yangli berhenti bicara, menjentikkan tangan kanannya dengan keras, dan tombak Miyu menusuk jiwa sambil berteriak. Saudara Yu Yangli Dao, bahkan jika aku terluka parah hari ini, aku akan membiarkan Sulang mati. Ketika Kaisar Xiu Yuzhu melihat bahwa Yangli memiliki kebencian yang sama dengan dirinya sendiri, hatinya penuh dengan semangat juang. Saat berikutnya, dengan memikirkan Kaisar Xiu Yuzhu, tangannya berubah tanpa batas dalam sekejap, membentuk cetakan tangan yang meliputi dunia. Pecahan Yu Tianpan, gemuruh, tekanan yang sangat mengerikan tiba-tiba datang, dalam jutaan tahun cahaya, lipatan yang tak terhitung jumlahnya muncul di setiap inci ruang. Tanda tangan ini sudah menjadi metode serangan satu tangan terkuat untuk Kaisar Xiu Yuzhou tanpa menggunakan teknik rahasia. Kekuatannya secara langsung mencapai tingkat atas 7 alam semesta. Pada saat yang sama, yang membuat kepercayaan diri Kaisar Xiu Yuzhu meningkat pesat adalah bahwa Yu Yangli juga menembak. Rahasia pedang, takdir. Namun saat Yu Yangli meraung, tombak di tangannya berubah menjadi pedang perak yang sangat panjang, membawa asap dan kabut pedang, dan menusuk keluar. Di mana pedang Qi yang menakutkan itu lewat, jalan waktu dan ruang di
Sekelilingnya semuanya patah, seolah-olah mereka telah jatuh ke ruang tak dikenal lainnya. Jurus pedang yang begitu dahsyat itu lebih kuat dari segel Yu Tianpan milik Kaisar Xiu Yuzu yang rusak. Dan jurus ini memiliki kemampuan untuk memotong waktu dan ruang, dan musuh sama sekali tidak dapat menghindarinya. Di mata Kaisar Xiu Yuzu, Xiu Ning dan Sulang benar-benar harus menampilkan kekuatan ekstrim mereka untuk dapat menghalanginya. Namun, apa yang membuat Kaisar Xiu Yuzu tidak percaya? Hanya Xiu Ning yang melawan. Sulang sama sekali tidak melakukan tindakan defensif, tetapi terus mengawasinya dengan santai. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Sulang bisa tetap acuh tak acuh dalam menghadapi serangan yang begitu kuat? Apakah dia pikir Xiu Ning dapat menahan dua serangan 7 abadi yang sangat kuat ini sendirian? Kaisar Xiu Yuzu bingung dan penuh keraguan. Saat berikutnya, perasaan krisis hidup dan mati yang sangat serius tiba-tiba menyelimuti tubuh dan pikirannya. Bel alarm di hatinya sangat kuat, seluruh tubuhnya tegak, seperti jatuh ke dalam gua es, dan seluruh tubuhnya dingin. Sama seperti gerbang kematian secara otomatis mengikatnya. Yu Yangli, targetnya dipindahkan ke saya. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Xiu Yuzu mengerti semuanya dalam sekejap, dan seluruh orang itu marah dan marah. Tetapi sudah terlambat baginya untuk menahan serangan Yu Yangli. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk serangan diam-diam yang diciptakan oleh Sulang dan Yu Yangli, dan itu pasti tidak akan membuat Kaisar Xiu Yuzu bisa melawan. Saat berikutnya, dalam senyum Sulang tanpa sepatah kata pun, pedang Yu Yangli menusuk dengan ganas dari belakang Kaisar Xiu Yuzu, darah berceceran dan menembus langsung. Apa, nyawa pendahulu Yu Yangli akan ditembakkan ke Tuan? Tuan terluka dalam serangan diam-diam, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Sudah berakhir, tidak mungkin Yang Mulia Xiu Yu menjadi lawan dari trio Sulang. Petik 2 petik 2. Tidak jauh dari sana, semua prajurit abadi nyaris satu persatu, melihat Kaisar Xiu Yuzu yang ditikam kembali oleh Yu Yangli. Segalanya benar-benar melampaui harapan mereka. Selain itu, Kaisar Xiu Yuzu terluka dalam serangan diam-diam, hampir meramalkan kegagalan terakhirnya Xiu Yu kalah. Apa yang harus mereka lakukan dengan prajurit abadi? Apakah mereka juga akan terbunuh? Mengenai kerja keras, yang terkuat mereka hanya di 5 alam abadi, dan bahkan Sulang dan 3 lainnya tidak dapat mengatasinya dengan setengah jari. Saat ini, gemuruh, aura pedang yang mengerikan meledak, menyembur keluar dari 7 lubang Xiu Yu, merobek ruang dan waktu. Misi, keluarlah dariku. Bersamaan dengan gemuruh alam semesta yang bergetar, gelombang kekacauan muncul dari tubuh Xiu Yu. Ini adalah cara pelariannya, tetapi karena energi pedang Yu Yangli, dia tidak dapat menggunakannya dengan sukses. Jangan, Yu Yangli mengeluarkan raungan kesedihan yang tak tertandingi. Setelah upaya pelarian yang gagal, dia terluka parah sehingga dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan auranya jatuh lapis demi lapis, dan ditekan oleh Yu Yangli. Tidak ada alasan, mengapa ini terjadi. Kaisar Xiu Yuzu dipenuhi dengan keputusasaan, dan wajahnya sangat mengerikan sehingga dia bahkan tidak mengenalinya. Rahasia api darah, rahasia kehidupan setelah kematian, rahasia jiwa yang hancur. Petik 2 Usir aku. Tiba-tiba, Kaisar Xiu Yuzu melancarkan berbagai teknik rahasia yang melukai diri sendiri, dan napas yang menurun di tubuhnya langsung berhenti, lalu meledak ke arah yang berlawanan. Dalam sekejap, kekuatannya telah dipulihkan ke puncaknya, bahkan jauh melebihi kekuatan tempur normal. Dasar bajingan, aku pasti akan kembali. Meskipun Kaisar Xiu Yuzu telah meledak dengan kekuatan yang kuat, dia tidak pernah berpikir untuk bertarung dengan keras. Dia tahu bahwa Sulang dan yang lainnya memiliki kartu hall yang lebih mengerikan. Jadi dia ingin melarikan diri setelah meninggalkan kata-kata kasar. Tetapi, saat ini, mau pergi. Kamu terlalu naif. Seringai Yu Yangli seperti burung hantu malam datang, dan bersamanya, ada kengerian yang tak tertandingi, seperti atmosfer yang dalam. 8 aura alam abadi. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa meledak dari kekuatan pertempuran 8 alam abadi? Tidak, ini tidak benar. Petik 2 petik 2. Kaisar Xiu Yuzu gemetar seperti 5 guntur, dan pupil matanya yang penuh kengerian tiba-tiba runtuh, seperti mata kacang hijau yang terus-menerus bergetar. Dia ingin mematahkan kepalanya dan tidak menyangka bahwa Yu Yangli tiba-tiba mengeluarkan kekuatan pertempuran dari 8 alam abadi.
Ini adalah kekuatan abadi sejati dari 8 alam semesta. Sekarang, belum lagi melarikan diri, bahkan mempertahankan posisi berdiri di bawah paksaan Yu Yangli, hampir menghabiskan kekuatan Kaisar Xiu Yuzu. Dia tahu, tidak peduli seberapa keras aku berjuang, itu sia-sia dan semuanya berakhir. Ah, aku tidak bisa berdamai. Yu Yangli, kenapa kau ingin mengkhianatiku? Jelas aku sangat percaya padamu. Katakan padaku kenapa. Kaisar Xiu Yuzhou langsung meraung seperti orang gila, dan bahkan menyemburkan darah karena efek samping dari teknik rahasia itu. Dia benar-benar tidak mengerti, kenapa Yu Yangli mengkhianatinya. Dia dan Yu Yangli memiliki musuh yang sama, dan itu adalah Sulang. Lalu ada kepentingan yang sama, yaitu Doudu Universe. Selama dia bersedia memberikan Doudu Universe kepada Yu Yangli setelah masalah itu selesai, Xiu Ning tidak bisa setuju. Hanya dia, sebagai pasukan rahasia, yang dapat membantu Yu Yangli berurusan dengan faksi Xiu Ning setelah membasmi Sulang, si pemalsu. Selain itu, Yu Yangli juga memiliki kekuatan 8 alam abadi. Bagaimana mungkin Yu Yangli, yang memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, mengkhianatinya dan menjadi geng dengan Sulang? Tapi sekarang, hal semacam ini telah menjadi fakta di depan mata kita. Kaisar Xiu Yuzu tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan yang terlalu sering ditanyakan Yang Li sebelumnya, dan dia ingin menanyakannya lagi. Apa yang telah kamu alami kali ini? Saat ini, Yu Yangli mencibir padanya, menekannya dengan kekuatan yang kuat, dan mendorongnya ke kaki Sulang. Kakak, Yu Yangli memberi hormat pada Sulang. Yu Yangli telah ditundukkan, tolong tangani. Oke, Sulang tersenyum tipis dan mengangguk. Pemandangan seperti itu, bahkan Kaisar Xiu Yuzhou pun bergemuruh. Gelombang badai yang tak terbayangkan menghantam pikirannya, membuatnya kehilangan kemampuan untuk berpikir sejenak. Kakak, Yu Yangli ternyata adalah kakak Sulang. Bagaimana ini mungkin? Yu Yangli adalah murid langsung Kaisar Gu Junzhou, dan Sulang tidak tahu di mana kepalsuan itu muncul. Kuncinya adalah Yu Yangli adalah 8 alam abadi. Bagaimana aku bisa menyebut ayam lemah di 5 alam abadi sebagai senior? Ini benar-benar menantang imajinasi orang, Testut. Sepertinya kejutannya terlalu besar, orang ini tidak akan menerimanya untuk sementara waktu. Sulang menatap Kaisar Xiu Yuzhou, pria yang dulunya agresif ini, saat ini seperti anjing yang hilang. Kenapa? Kaisar Xiu Yuzu gemetar hebat, dan dia tidak tahu apakah dia bertanya pada Yu Yangli atau Sulang. Biarkan kamu menjadi hantu. Aku dan Yu Yangli sama-sama pewaris Kaisar Gu Junzhou. Adik laki-laki mengira aku seorang yang berpura-pura, tetapi sebenarnya itu adalah kesalahpahaman. Setelah kami bertemu, kesalahpahaman itu terselesaikan, dan saudara-saudara saling mengenali. Sulang menatap Kaisar Xiu Yuzhou sambil tersenyum, dan berkata dengan ringan. Ternyata, begitulah, kamu benar-benar keturunan Kaisar Gu Junzhou. Tetapi, mengapa Kaisar Gu Junzhou meninggalkan 2 ahli waris di Doudu Suyu ini? Apakah warisannya begitu tidak berharga? Kaisar Xiu Yuzu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemetar. Seorang pewaris kekuatan abadi 9 alam semesta, akan sangat hebat jika menemukan satu di alam semesta tingkat tinggi. Di Doudu, domain kosmik tingkat tinggi yang tidak terlalu kuat dan tidak terlalu luas, Kaisar Gu Junzhou menemukan 2 keturunan, yang luar biasa. Bagi Kaisar Xiu Yuzu, ini adalah cetakan darah yang sulit ditemui dalam 1000 kehidupan. Saat ini, lalu, mengapa Yu Yangli memanggilmu saudara? Kamu hanya 5 keabadian belaka, kamu sangat lemah, dan Yu Yangli adalah keabadian dari 8 alam semesta. Mengapa kamu tidak menganggapnya sebagai andalan, tetapi sebaliknya dia menganggapmu sebagai kepalamu? Murid Kaisar Xiu Yuzu bergetar dan bertanya lagi dengan tidak percaya. Haha, metode saudaraku di luar jangkauanku. Apakah kamu tahu bagaimana kultivasi tubuhku berasal? Kekuatan pertempuranku di alam abadi 8 alam semesta diperoleh oleh saudara Sulang yang menanamkan teknik abadi untukku. Yu yang membangkitkan sedikit rasa bangga dari sudut mulutnya. Baginya, ranah kultivasi bukanlah masalah kemampuan atau tidak, tetapi masalah hubungan dan bukan keinginan. Tidak, aku tidak percaya. Dia hanya alam abadi 5, bagaimana dia bisa membantumu meningkatkan kekuatan tempurmu ke alam abadi 8? Palsu, semuanya palsu, kamu pasti berakting. Petik 2 petik 2. Kaisar Xiu Yuzhou tidak bisa menerimanya, dan ketiga pandangan seluruh orang itu hampir runtuh. Kamu percaya atau tidak,
itu adalah kebenaran. Oh, ya, jika kamu menjadi anjing untuk seniorku, kamu bisa hidup, dan kemudian merupakan suatu kehormatan besar untuk melihat berbagai metode sihir kakak seniorku. Yu Yangli mendengus dingin, lalu berkata sambil mencibir. Tidak mungkin, aku memperbaiki batu giok, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menjadi anjing sulang. Aku ingin mati, aku ingin bereinkarnasi, aku ingin kembali, biarkan kalian semua membayar harganya. Petik 2. Raut wajah Kaisar Xiu Yuzu berubah, berteriak, sambil mengumpulkan kekuatannya dengan paksa. Saat berikutnya, puff, seteguk besar darah menyembur keluar dari mulut Kaisar Xiu Yuzu, dan banyak retakan muncul di permukaan seluruh tubuh. 7 alam semesta ini abadi, dan telah terbelah. Kamu sudah mengerti sebab dan akibat, seluk-beluk masalahnya. Sulang menatap Kaisar Xiu Yuzu yang auranya menurun, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, saatnya pergi. Suara acuh tak acuh itu jatuh ke telinga Kaisar Xiu Yuzu, dan segera membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gua es, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Ketakutan dan keputusasaan yang tak berujung tumbuh di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa dia tidak menganggap kematian sebagai rumah seperti yang dia katakan. Segera, penyesalan yang dalam muncul dari hatinya. Emosi penyesalannya begitu kuat sehingga dia telah menumpahkan pikiran emosionalnya dan diserap oleh alam semesta etiril. Menyesalinya, sayangnya sudah terlambat, aku memberimu kesempatan. Sulang menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, lalu melambaikannya dengan lembut, dan pedang Yutian jatuh ke tangannya. Ki pedang Lingli tertahan dan tidak diucapkan, yang sangat menakutkan. Tidak, aku tidak ingin mati. Suning, sepupu, tolong, sepupu, biarkan Sulang melepaskanku. Petik 2. Kaisar Xiu Yuzu tiba-tiba kehilangan kesabarannya, dan dia panik dan menjerit sedih. Dia memohon bantuan yang mulia Xiuning, dan bahkan tanpa malu-malu pindah dari kerabat mereka yang sedikit dan hampir tidak ada.